Kenalin, nama aku Febri. Hari ini aku mau menceritakan sebuah kisah perjalanan sejarah perjuangan seorang sahabat Rasulullah yang luar biasa, yang sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap inci lembar sejarah perjalanan hidupnya gitu. Beliau ini dijuluki sebagai seorang yang sangat pemberani, orang yang tangguh, orang yang revolusioner, juga orang yang sangat dapat dipercaya perkataannya, karena Rasulullah pernah bersabda begini kalimatnya, tidak ada lagi di muka bumi dan di bawah naungan langit orang yang paling benar perkataannya, ucapannya daripada Abu Dzar. Oke, jadi hari ini kita akan membahas salah seorang sahabat Rasulullah bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu hidup sampai masa pemerintahan Utsman bin Affan. Beliau ini berasal dari Bani Ghifar, salah satu kabilah, salah satu suku yang sangat terkenal di Jazirah Arab. Terkenalnya karena apa? Karena dikenal sebagai kabilah yang sangat menakutkan, karena mereka termasuk adalah orang-orang yang kabilah-kabilah yang suka merampok, yang suka menjarah gitu ya. Dan itulah mengapa Bani Ghifar itu sangat ditakuti oleh penduduk Jazirah Arab pada saat itu, karena setiap kafilah dagang yang melewati batas kekuasaan dari Bani Ghifar itu pasti nggak akan pernah bisa selamat. Seluruh barang dagangannya pasti bakal dirampok oleh mereka gitu. Jadi kalau kita bayangin tuh zaman sekarang tuh kayak mafia mungkin ya, mafia yang sistemik gitu kan, yang kalau di film-film action tuh kan kalau mafia tuh pada bawa senjata tajam gitu ya. Jadi mungkin kebayangnya kayak gitu ya, pada masa itu Bani Ghifar tuh gambarannya seperti itu. Tapi ada yang satu menarik ya, di sana karunia Allah tuh luar biasa gitu ya pada seorang yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu Allah sangat menjaga keimanannya gitu kan ya, karena memang basically meskipun Abu Dzar Al-Ghifari itu berasal dari Bani Ghifar, dari kelompok masyarakat yang memang sangat menakutkan gitu ya, yang sangat ditakuti dan begitu keras kehidupannya, tapi dari sana Allah menyelipkan iman, menyelipkan fitrah kepada seorang Abu Dzar, di mana Abu Dzar ini sangat tidak setuju sebetulnya dengan penyembahan terhadap berhala, bahkan sebelum beliau menerima Islam gitu. Jadi beliau itu adalah orang yang sangat meyakini adanya satu kekuasaan, satu penciptaan dari satu zat yang luar biasa, satu zat yang sangat berpengaruh terhadap dunia ini. Dan makanya ketika Abu Dzar ini mendengar satu kabar bahwa di Mekah itu ada seorang laki-laki yang menyatakan bahwa dia itu adalah seorang nabi, begitu sangat antusiasnya beliau dan sangat bergegas untuk mendatangi Mekah pada saat itu, dalam kondisi yang gontai, dalam kondisi lelah, dalam kondisi perjalanan yang sangat jauh. Beliau gak sempat langsung istirahat dulu gitu kalau kita bayangin, jadi langsung bergegas menemui Rasulullah itu. Dan beliau mencari tahu informasi keberadaan di mana Muhammad Rasulullah itu, sampai akhirnya petunjuk itu menunjukkan jalan kepada Rasulullah Muhammad. Dan Abu Dzar itu berkata seperti ini kepada Rasulullah, sampaikanlah syair yang engkau sampaikan kepada orang lain, kepada masyarakat gitu kan ya. Tapi Rasulullah berkata seperti ini bukan syair yang disenandungkan, tapi ini adalah kalimat Quran yang sangat mulia gitu. Kemudian kata Abu Dzar, sampaikanlah. Akhirnya Rasulullah sampaikan, dan langsung Abu Dzar itu menerima Islam, menerima dan kemudian bersyahadah gitu ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu bahagianya Abu Dzar pada saat itu, merasakan manisnya iman gitu ya. Dan dia karena tipe orang dengan watak yang sangat keras, orang yang sangat kekeh, orang yang sangat kalau disebutnya, kalau dia udah tahu satu kebenaran tuh dia pasti akan pegang itu dan akan memperjuangkan itu gitu. Dan Rasulullah tahu wataknya ini.
oh ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan setelah ini gitu. Kemudian jawaban Rasulullah adalah, kembalilah kepada kabilahmu, kepada desamu gitu kan ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Dzar Abu Dzar nggak bisa terima begitu saja, karena apa yang sudah dia rasakan saat ini tuh harus dikumandangkan, kebenaran itu harus disampaikan gitu. Dan akhirnya Abu Dzar itu kowar-kowar di tengah Mekah pada saat itu di Masjidil Haram menyampaikan keislamannya. Dan alhasil apa yang terjadi, semua orang tuh ngegebukin Abu Dzar Al-Ghifari gitu sampai babak belur, sampai dia ibaratnya mah apa ya, kesakitannya itu tidak ngebikin dia tuh jerak gitu, dan malah semakin menjadi-jadi semangat untuk menyampaikannya itu. Akhirnya Abbas pada saat itu paman Rasulullah tahu kejadian itu, kemudian menolong Abu Dzar dengan mengatakan dengan bahasa persuasifnya terhadap kelompok orang yang tadi yang memukuli Abu Dzar itu, dengan mengatakan, kalian tahu nggak ini pemuda dari Bani Ghifar. Kalian tahu kan orang-orang Bani Ghifar itu kalau sampai kalian itu menyakiti orang-orangnya dia, orang-orang dari Bani Ghifar, kalian nggak akan pernah bisa selamat melewati perkampungan Bani Ghifar ketika akan melakukan perjalanan bisnis gitu. Akhirnya apa? Karena basically masyarakat Mekah itu adalah seorang pengusaha, seorang pedagang, jadi mereka akhirnya membebaskan Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi lucunya gitu ya, nggak sampai di situ aja. Jadi Abu Dzar itu besoknya itu nggak jerah gitu dengan semua pukulan yang dia terima pada saat itu. Kemudian beliau itu besoknya mencaci maki berhala yang ada di Mekah pada saat itu, dan akhirnya semua orang mukulin dia lagi gitu. Kemudian Rasulullah akhirnya memerintahkan, memberikan amanah kepada Abu Dzar itu untuk mendakwahi seluruh Bani Ghifar gitu, dan akhirnya Abu Dzar bisa menerima itu dan kembali ke Bani Ghifar. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari itu sebetulnya nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Jadi seorang pemuda dari Bani Ghifar yang sangat revolusioner, orang yang sangat radikal, orang yang sangat keras wataknya, dan tapi dibalik itu ada satu keimanan yang luar biasa kokoh gitu kan, yang sampai menghantarkan dia menjadi seorang yang mulia di hadapan Allah. Lambat laun kemudian peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu membawa semangat Abu Dzar Al-Ghifari untuk berdakwah lebih gencar lagi, sampai akhirnya ketika Rasulullah sampai di Madinah, Abu Dzar Al-Ghifari juga membawa rombongan Bani Ghifar untuk bersyahadah, untuk mengikat janji setia kepada Allah dan Rasul itu. Dan bukan hanya Bani Ghifar aja yang diboyong, yang dibawa gitu ya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, tapi juga Bani Aslam. Jadi Bani Ghifar itu tadi ya kelompok para setan gitu ya, dari kalangan ibu-ibu, anak muda gitu ya, remaja, anak kecil, orang tua, semuanya ikut serta dan hidup dalam Islam pada akhirnya itu, dan mereka memperjuangkan kebenaran itu dengan taruhan nyawanya itu. Dan itu luar biasa, seorang sosok dari Abu Dzar Al-Ghifari itu yang sangat berpengaruh, seorang yang sangat hebat, yang sangat revolusioner, bisa memboyong semua Bani Ghifar dan Bani Aslam untuk menerima Islam, untuk hijrah ke Madinah itu. Dan sampai akhir hayatnya itu beliau itu tetap memegang teguh keimanannya, dan bahkan lebih memilih untuk hidup sederhana gitu. Makanya ketika itu Rasulullah pernah bersabda ketika perang Tabuk, pada saat perang Tabuk itu kondisi muslim itu memang serba kekurangan, karena selepas dari Futuh Mekah itu mereka harus menghadapi Romawi di Tabuk gitu. Dan pada saat itu Abu Dzar ikut serta dalam perang Tabuk ya. Jadi perjalanan menuju Tabuk itu memang banyak sekali pejuang, banyak sekali prajurit yang tertinggal, karena tadi
kehabisan makanan gitu ya, kemudian keledai yang kelelahan dan lain sebagainya. Dan Abu Dzar Al-Ghifari termasuk diantaranya yang tertinggal, sampai salah satu prajurit berkata seperti ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Dzar tertinggal gitu. Kemudian apa kata Rasulullah, ya keledainya Abu Dzar itu kelelahan dan kelaparan gitu, dan semoga Allah membimbing dia. Dan akhirnya ketika ketika pasukan itu sedang menurunkan barang-barang Rasulullah, dan pas pasukannya sedang menurunkan barang-barang, tiba-tiba dari ujung penglihatan manusia itu melihat sosok sosok Abu Dzar Al-Ghifari gitu mendatangi Rasulullah. Dan ya dengan berjalan kaki, dan tanpa ditemani keledainya, karena beliau memutuskan untuk meninggalkan keledainya dan memanggul semua barang-barang barang-barang perbekalannya gitu. Dalam kondisi terik, panas, padang pasir pada situ lagi dalam puncak-puncaknya, dan badai pasir pun sangat luar biasa pada saat itu. Tapi dengan tubuh yang gontainya beliau itu tetap memperlihatkan aura atau rasa bahagia di matanya gitu. Dan Rasulullah melihat itu, sampai Rasulullah tersenyum dan memberikan gambaran senyuman penuh kasih terhadap Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian beliau itu mengatakan satu kalimat yang luar biasa ya, semoga Allah itu melimpahkan rahmatnya kepada Abu Dzar, ia berjalan sebatang kara, meninggal sebatang kara, dan dibangkitkan sebatang kara gitu. Dan kalau kita bayangkan, mungkin maksud sebatang kara di sini tuh bukan berarti Abu Dzar itu meninggal dalam kondisi kehidupan yang menyedihkan gitu, tapi lebih kepada begitu banyak peran jasa dari Abu Dzar Al-Ghifari sehingga tidak ada siapapun yang bisa mendampingi dia gitu, yang setara dengan dia gitu. Dan itu dikatakan bahwa Allah akan membangkitkan Abu Dzar dan akan berada di sisi Abu Dzar akan berada di sisi Allah pada saat itu gitu. Nah, prinsip hidup dari Abu Dzar Al-Ghifari itu tadi ya, satu kebenaran yang disertai dengan keberanian. Jadi ketika kebenaran itu sampai kepada seorang Abu Dzar itu, maka dia akan berani untuk memperjuangkannya itu, walaupun tantangannya adalah nyawanya sendiri gitu ya, taruhannya adalah nyawanya sendiri, tapi itu akan tetap diperjuangkan karena prinsip hidupnya dia adalah kebenaran yang disertai dengan keberanian gitu. Benar batinnya, benar lahirnya, benar akidahnya, dan benar pula ucapannya itu. Dan pelajaran dari kisahnya perjalanan hidup Abu Dzar Al-Ghifari itu tadi ya, sebuah keberanian, sebuah kebenaran yang ditunaikan dalam sebuah keberanian, dan juga kehidupan yang sederhana. Artinya apa? Bagaimana Islam pada saat itu sudah kokoh, sudah berdiri tegak, tapi Abu Dzar Al-Ghifari lebih memilih kepada kehidupan yang sederhana gitu, dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan pada saat itu. Dan memang ketika wafatnya itu, Abu Dzar itu dan keluarganya itu berada di padang pasir Rafzah pada saat itu. Dan ketika menjelang wafatnya, istrinya menangis dan berkata seperti ini kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar gitu ya, kau akan segera wafat, tapi tidak ada satu kain kafan pun yang bisa menutupi, yang bisa membersamai jasadmu gitu. Kemudian apa kata Abu Dzar, kenapa engkau sangat takut dengan sebuah kematian? Aku pernah mendengar Rasulullah berkata bahwa aku akan meninggal dan disaksikan oleh orang-orang beriman gitu. Ya. Dan setelah 20 tahun Abu Dzar Al-Ghifari itu mendedikasikan perannya, jasanya terhadap Islam, beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dan ternyata betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Datanglah sekelompok penunggang kuda yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari itu sendiri, mendatangi, melihat dari kejauhan gitu ya, sosok
seorang yang sudah ya terbujur kaku, ditemani seorang ya perempuan yang sudah sepuh, yang sudah lanjut usia, dan ditemani oleh anaknya gitu. Dan ternyata itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu sedihnya Abdullah bin Mas'ud pada saat itu, dan kemudian tadi mendoakan, menceritakan kisah perjalanan Abu Dzar Al-Ghifari kepada orang-orang yang menemaninya dalam perjalanan pada saat itu. Itu mungkin ya satu pelajaran bagi kita bahwa janganlah kita takut terhadap satu yang kita yakini itu adalah satu kebenaran. Bahkan kebenaran itu harus disertai dengan keberanian untuk bisa memperjuangkan gitu. Dan perjuangan itu, kehidupan itu tadi, bagaimana selama perjalanan hidup kita itu dipenuhi dengan rasa rasa cukup dan tidak haus terhadap dunia gitu. Itu yang mungkin yang bisa dipelajari dari sosok Abu Dzar Al-Ghifari, sosok yang sangat keras wataknya, orang yang sangat pemberani, orang yang sangat zuhud gitu, orang yang sangat sederhana, dan di akhir hayatnya beliau masih tetap memegang teguh apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sampai akhir hayatnya. Harapannya mungkin kita semua di sini pun bisa bersilaturahim dengan orang-orang terdahulu, para sahabat Rasulullah yang punya peran yang luar biasa gitu ya dalam perjalanan Islam, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun di rumah atau di kampung akhirat gitu ya, kampung surga gitu ya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang sama, punya karakter yang sama, punya semangat yang sama seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.